Jemaat Tuhan yang diberkati, sekali lagi shalom, sekali lagi shalom. Prosper people say, I grow, I go, I glorify. Apa kabar Bapak Ibu? Katakan saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Haleluya, selamat pagi, selamat hari Paskah Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang baik, katakan amin. Beritahu kanan kiri Bapak Ibu Saudara dan ucapkan selamat hari raya Paskah. Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit. Amin. Amin. Berapa banyak kita yang siap memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Yang luar biasa, bersama angkat tangan kita. Kita arahkan pandangan kita kepada Bapa yang di surga. Berilah senyum yang terbaik buat Bapa kita di surga. Mari kita bersama dalam doa. Ini kami anak-anakmu Bapa. Kami datang pada pagi hari ini, di hari yang luar biasa ini. Hari di mana Engkau bangkit mengalahkan maut, memberikan keselamatan, memberikan hidup kepada setiap kami ya Bapa. Kami mau beribadah, kami buka hati kami, biar menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu, untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mulai dan kami habiskan ibadah raya yang dahsyat di dalam satu nama, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus kita. Mari bersama katakan, amin. Sekali lagi katakan, amin. Terima kasih. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatimu, hanya Engkau di hidupku, Yesus
penyembahan bagimu Tuhan Yesus yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dan semua umat Tuhan yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Sekali lagi berkata, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sebab Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Bersiap katakan, Dia mati
Yesus yang terbaik, amin. Haleluya, Sofir Raja yang hebat, amin. Haleluya. Mari kita angkat panci buat Tuhan. Yes, haleluya Tuhan.
Juru selamat kami yang hidup, Yesus, Yesus. Haleluya, glory bagimu. Angkat suara lebih lagi buat Tuhan. Layak disembah, layak disembah. Yesus Anak Domba. Jangan saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama. Jangan saja berkata, Kau ditinggikan selamanya Tuhan. Putra surga disalibkan, layak disembah, layak disembah. Haleluya, come on say, layak disembah. Yesus Anak Domba. Lagi katakan layak disembah. Amin. Layak disembah. Yesus Anak Domba. Bapa dimahkotai sebagai pemenang. Kau ditinggikan. Amin. Amin. Yes Tuhan. Layak disembah. Mari sembah Dia. Hanya Yesus yang layak disembah. Hanya Yesus yang layak ditinggikan. Oh Tuhan kami, Yesus kami, Yesus yang mulia, Yesus yang agung.
Paskah membawa kemenangan bagi kami melalui penderitaan Yesus, melalui salib, melalui kematian Yesus, dan melalui kebangkitan Yesus, maka kami memperoleh keselamatan. Kami sangat bersyukur atas peristiwa yang sangat dahsyat, yang sangat besar, yang sangat-sangat membuat hidup kami memiliki masa depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas pengorbananmu. Melalui pengorbananmu kami memperoleh keselamatan. Yang siap menerima firman Tuhan pada saat ini, kebenaran firman Tuhan saat ini, mari sama-sama katakan amin. Jadi semua katakan amin. Katakan dulu kanan kiri, salam Paskah, selamat Paskah. Amin, amin. Saya persilakan duduk kembali. Ya. Shalom. Respon masih sebelah kiri. Shalom. Nah, baru seimbang, tapi kurang keras. Shalom. Baik. Selamat Paskah buat seluruh Bapak dan Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih. Ya. Bapak dan Ibu dan Saudara yang terkasih, ingat peristiwa Paskah
merupakan peristiwa kebenaran yang paling besar. Ya. Kita membaca yang pertama di dalam Lukas 24 ayat yang ke-7. Yuk, Lukas 24 ayat yang ke-7. Baik, semua membaca firman dengan sungguh-sungguh. Gak apa-apa, mendengar firman Tuhan saat ini sungguh-sungguh saja. Karena selesai mendengar firman Tuhan, ada juga berkat jasmani. Ya, lebih semangat lagi katakan. Coba colek kanan kirinya. Lebih semangat. Lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Nah, hidup itu harus bersemangat. Hidup itu harus bergairah. Katakan amin. Ciri-ciri orang memiliki masa depan, dia pasti semangat. Ya, kalau orang itu tidak memiliki masa depan dan dia tidak bisa melihat masa depan itu dan dia tidak menaruh masa depan itu di dalam Yesus, maka orang yang suka melamun. Coba lihat dulu kanan kiri, suka melamun atau tidak? Ya, semangat, amin. Amin. Baik, kita baca Lukas 24 ayat 7. 1, 2, 3. Halo? Baca. Nah, 1, 2, 3. Amin. Coba perhatikan. Anak manusia itu harus diserahkan. Ya. Anak manusia itu diserahkan bukan kepada orang yang benar. Perhatikan. Anak manusia itu diserahkan bukan pada manusia yang benar. Bukan kepada orang yang benar. Tetapi anak manusia itu harus diserahkan kepada orang berdosa. Bapak dan Ibu orang berdosa? Bapak dan Ibu orang berdosa? Maka anak itu harus diserahkan padamu. Ya, perhatikan sekali lagi. Anak manusia, Yesus yang benar itu, Yesus yang mulia itu, Yesus sebagai anak Bapa itu harus diserahkan kepada orang berdosa, bukan kepada orang benar. Perhatikan, karena hanya Tuhan yang benar, hanya Yesus yang benar, hanya Bapa yang benar. Semua manusia tidak ada yang benar. Jadi manusia yang tidak benar ini harus menerima manusia yang benar, supaya manusia yang tidak benar tadi, supaya manusia yang berdosa tadi menjadi orang benar. Kurang semangat. Lebih semangat lagi. Respon harus lebih semangat. Katakan lagi. Amin. Mengapa harus disalibkan? Karena salib berbicara satu hukuman yang paling terendah, satu hukuman yang paling terhina, satu hukuman yang tidak bisa diberikan kepada siapapun, hanya pada Yesus. Dan harus disalibkan. Mengapa harus disalibkan? Supaya murid-murid, supaya orang yang hadir pada saat itu, dan lebih kurang waktu Yesus bangkit, ada lebih kurang 500 orang sebagai saksi. Satu orang saksi sudah kuat? 2 orang saksi sudah kuat? 3 orang saksi sudah kuat? Kalau 500 orang jadi saksi sudah kuat? Lebih dari kuat. Maka harus disalibkan. Supaya manusia yang berdosa itu melihat, menyaksikan. Jadi Yesus yang lahir ini itu bukan tiba-tiba. Yesus yang mati ini bukan tiba-tiba. Yesus yang bangkit ini bukan tiba-tiba. Itu semua ada fase. Itu semua ada tahapan. Itu semua ada proses. Supaya seluruh manusia itu melihat, menyaksikan. Jadi Allah, Yesus Kristus bukan sekonyong-konyong jatuh dari langit sana ke bawah. Tidak. Maka
salib itu seharusnya bisa diterima juga dengan intelektual. Karena ada saksi. Salib itu juga sebenarnya harus bisa diterima dengan pengetahuan, pengalaman, histori. Amin. Tapi lebih daripada itu, kebangkitan Yesus harus diterima dengan iman. Karena intelektualmu tidak sanggup untuk melihat itu secara sempurna. Tapi melalui imanmu, maka pada saat engkau melihat, engkau mendengar, maka penglihatanmu, pendengaranmu itu menjadi sempurna. Katakan amin. Katakan amin. Terus lanjut, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Katakan amin. Katakan amin. Secara medis, kalau orang sudah dinyatakan mati sungguh-sungguh, bukan mati suri, itu 1 hari cukup, 2 hari cukup, maka hari ketiga sempurna, kematiannya sempurna. Dari segi atur waktu, hari pun sempurna, 3 hari. Amin. Jadi supaya nanti ada orang mengatakan, oh Tuhan mereka itu mati suri, Tuhan mereka itu hanya mati lemes, Tuhan mereka itu enggak, mungkin pakai alat pernapasan kali dari dalam. 3 hari cukup, dan harus bangkit. Katakan amin. Katakan amin. Jadi Yesus, anak domba itu, untuk mengalahkan maut tidak sulit. Tidak sulit. Untuk mengalahkan kematian tidak sulit. Ngomong kanan kiri. Yesus untuk mengalahkan kematian, maut itu tidak sulit. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kita hidup hanya di dalam pengajaran Yesus, tidak boleh dalam pengajaran yang lain. Kita hidup ini hanya dibenarkan, hanya sempurna, disebut paling benar kalau pengajaran itu hanya di dalam Yesus. Di dalam Yesus itu ada lahir, di dalam Yesus itu ada mati, di dalam Yesus itu ada kebangkitan, dan di dalam Yesus itu ada kenaikan, dan di dalam Yesus itu juga ada untuk turun kembali menjemput kita orang-orang benar. 4 ini hanya ada didapat pribadi Yesus. Katakan amin. Kalau ada di luar ini lebih dari 4, lebih dari kurang dari 3, itu bukan pengajaran Yesus. Pertama, Yesus lahir. Yang kedua, Yesus harus mati. Yang ketiga, Yesus harus bangkit. Yang keempat, Yesus harus naik. Yang kelima, Yesus turun kembali. Berapa hal lagi yang belum terjadi? 1. Kalau 4 sudah terjadi, gak mungkin tidak terjadi, hanya satu ini. Jadi harus Yesus yang lahir, harus Yesus yang mati, harus Yesus yang bangkit, dan harus Yesus yang naik, dan harus Yesus juga yang harus turun. Katakan amin. Maka pengajaran Yesus sempurna. Ngomong kanan kiri, pengajaran Yesus sempurna. Nggak boleh lagi minta pengajaran yang lain ya. Ngomong nggak boleh lagi. Ya. Perhatikan, kita tahu bahwa kebangkitan Yesus itu berarti apa? Hutang manusia telah dibayar lunas. Perhatikan, kebangkitan Yesus itu berarti hutang manusia telah dibayar lunas. Perhatikan, dosamu itu dan dosa saya sudah Yesus bayar lunas. Tidak ada sisa, tidak pakai DP, tidak pakai kredit tiap bulan.
tapi lunas. Katakan amin. Dosa saya lunas. Amin. Segala sesuatu yang Bapak dan Ibu lakukan buat Tuhan bukan untuk membayar utang. Perhatikan, Bapak dan Ibu mau melayani, jangan pernah punya konsep untuk bayar utang. Kalau Bapak dan Ibu lagi menyembah Tuhan, jangan punya konsep karena mau bayar utang. Kalau Bapak dan Ibu menabur sesuatu uangmu, jangan pernah punya konsep karena mau bayar utang. Saya mau tanya, bayaran apa yang membuat dirimu sehingga dikatakan itu lunas? Apakah duitmu, tenagamu, pengorbananmu, itu semua omong kosong. Kalau Yesus sudah katakan lunas, lunas. Katakan amin. Karena apa? Karena Yesus sendiri yang turun menyelesaikan, tidak dititip, tapi Yesus sendiri yang turun yang menyelesaikan. Maka dia mengatakan lunas semua hutangmu. Kurang semangat. Harus tepuk tangan kalau dia katakan lunas. Kalau saya mengatakan kepada Bang Oden utangnya 10 juta, Bang Oden lunas. Nah, berarti dia punya utang kemarin. Amin. Kalau saya ngomong kepada Pastor Patra 100 juta, utangmu lunas. Amin. Pertanyaan siapa? Saya. Siapa di antara mereka berdua yang paling bersuka cita? Siapa? Jangan lihat saya begini. Perhatikan. Saya katakan kepada Bang Oden, hutangmu 10 juta, lunas. Gembira dong. Ya. 10 juta. Terus saya bilang lagi kepada Ibu Nita, ya, hutangmu lunas 100 juta. Ibu Nita kok senyum aja? Ya. Pertanyaan saya, waktu saya katakan 10 juta dengan 100 juta, hati siapa yang paling senang? Ibu. Sama Patra. Karena apa? Lebih besar. Bisa paham? Jadi waktu janda itu, waktu pelacur itu datang kepada Yesus, dia menempatkan dirinya memiliki utang paling besar. Maka waktu Yesus mengatakan, jangan berbuat lagi, maka dia sangat bersukacita. Maka kalau datang kepada Tuhan, perhatikan, kalau datang kepada Tuhan di dalam imanmu, di dalam takaran imanmu, kau harus menempatkan dirimu. Kau harus menempatkan dirimu tidak layak untuk dibayar. Tapi pada saat engkau sadar apa perbuatan Yesus padamu, maka sadari engkau tadi yang tidak layak menjadi layak. Katakan amin. Katakan amin. Jadi pada saat engkau menyadari dari yang tidak layak menjadi layak, itu karena perbuatan Yesus di kayu salib, bukan karena perbuatan. Ngomong kanan kiri lagi, katakan, utang saya sudah lunas. Tapi ke tetangga belum. Kalau ada, ya. Jangan nanti keluar dari sini datang ke tetangga, teman, utangku sudah lunas. Nah, itu cari perkara, ya. Kita juga jadi tahu bahwa, perhatikan, peperangan antara kasih Allah dan dosa manusia itu pasti dimenangkan oleh kasih Allah. Katakan amin. Katakan amin. Perhatikan, peperangan antara kasih Allah dan juga dosa itu melalui salib Yesus membuktikan bahwa kasih Allah itu menang atas semua dosa. Amin. Maka karena Yesus bangkit, kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Dia kelak. Katakan amin. Katakan amin.
Maka Yesus tidak ragu-ragu untuk mengatakan Yohanes 3 ayat 16. Yuk, Yohanes 3:16, baca bersama-sama. Ntar dulu, volumenya udah berkurang. Ya, baru jalan 10 menit. Sudah pada suaranya makin hilang. Baca lagi 1, 2, 3. Perhatikan, masalah hutang dosa tadi itu bisa lunas kalau engkau mempunyai Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada. Tidak ada. Perhatikan, hutangmu tadi itu bisa lunas itu hanya di dalam Yesus. Engkau punya Tuhan yang lain, tidak mungkin hutangmu lunas, hanya di dalam Yesus. Perhatikan ya. Maka lihat ayat ini, perhatikan, ada 4 kata di situ yang penting. Pertama dikatakan kasih Allah. Kasih Allah itu sebagai faktor penyebab. Ya. Kasih Allah itu sebagai faktor penyebab. Jadi kalau dosamu dan dosa saya dihapus, itu penyebabnya karena kasih Allah. Ya. Jadi bukan Allah atau Yesus atau Bapa itu bukan meminta pertimbangan dari yang lain. Jadi dosa dan dosa saya tadi dihapus, penyebabnya itu karena kasih Allah. Perhatikan yang kedua, anaknya. Anaknya itu sebagai pemberian. Artinya manusia berdosa itu, maka Allah yang maha tinggi tadi, yang maha kudus, dia tidak mempertahankan kealahannya. Dia harus turun. Dia harus turun serupa dengan manusia. Maka anaknya Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri, Bapa sendiri. Dan lihat, yang memberikan itu Bapa, bukan yang lain. Amin. Perhatikan, wujud kasih Allah yang paling sempurna itu anaknya diberikan. Yang ketiga, perhatikan di situ tadi. Semua hal ini tadi, hutangmu lunas, dosamu diampuni, itu hanya bisa diterima dengan iman. Hanya satu syaratnya, diterima dengan iman. Iman kepada siapa? Yesus Kristus. Maka perhatikan yang keempat. Waktu engkau sudah sadar dengan hal ini, maka kehidupanmu hari ini bukan lagi kematian. Katakan amin. Katakan amin. Saya sangat mempercayai kematian fisik itu berbicara pindah tempat. Ya, pindah tempat. Sebagus apapun rumahmu, tipenya sangat besar, mobilmu berjejer-jejer, ingat, semua posisi itu pasti mati. Tapi bagi orang yang sudah menerima Yesus, itu bukan kematian, tapi kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan yang sesungguhnya bukan di bumi ini, tapi di surga. Katakan amin. Maka bagi orang percaya pada saat dia mati, itu menjadi kehidupan padanya. Maka kita pindah tempat. Katakan amin. Katakan amin. Bukit Beva modelnya begini nanti nggak ada lagi di surga. Maka nikmati selama kita hidup Bukit Beva ini. Coba datang morning grace, akan terjadi awan di atas apa itu? Negeri di atas awan. Ya. Ada yang saya hubungi ternyata dia gagal. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bisa paham? Halo, perhatikan. Tuhan itu coba temui saat pagi hari.
Saya tidak mengatakan malam hari tidak bagus, tidak. Coba temui dia pagi hari. Sebelum berpikir apa-apa, coba temui dia. Kalau datang malam hari kepada Tuhan, tidak apa-apa. Tapi malam hari datang kepada Tuhan, saya yakin itu sisa-sisa tenagamu. Dan sisa-sisa kuat matamu. Tapi kalau pagi hari fresh, gereja kita kan fresh. Amin. Maka setiap pagi itu urapan baru itu juga fresh. Amin. Maka perhatikan, morning grace saya akan percaya setelah Paskah ini akan bertambah-tambah orang Kristen. Ya, awan nanti bisa kau pegang itu bonus saja. Mana tuh Pak Pendeta morning grace nggak ada awannya? Anda datang sini bukan karena awan, tapi mau bertemu dengan Tuhan di tenagamu yang fresh, di pendengaranmu yang fresh, di penglihatanmu yang fresh, di pikiranmu yang fresh sebelum yang lain masuk. Katakan amin. Katakan amin. Maka perhatikan, hidup kekal bagi manusia itu berkarya dalam karya anak manusia yang ditinggikan, yang berakar dalam kasih Allah. Maka ini luar biasa, bukan karena dunia ini besar, bukan karena dunia ini majemuk, bukan karena dunia ini baik, tetapi karena dunia ini jahat. Perhatikan, kasih Allah, perhatikan lagi ya, anak manusia itu tadi, Yesus Kristus, itu karya Bapa yang ditinggikan. Dan akarnya itu di dalam kasih Allah. Bapa itu memberikan, Allah itu memberikan bukan karena dunia ini besar, bukan karena dunia ini majemuk, bukan karena dunia ini baik, tapi karena dunia ini jahat. Perhatikan, karena dunia ini jahat, perhatikan, Bapa itu justru menaruh anaknya, memberi anaknya. Katakan amin. Katakan amin. Karena begitu jahat dunia ini, sehingga dalam 1 Yohanes nanti baca 2 ayat 15-17, orang Kristen, Anda dan saya dilarang mengasihi dunia. Perhatikan, Bapa itu memberikan anaknya, dasarnya kasih Allah, berakar pada Yesus Kristus, dan diberikan kepada dunia ini bukan karena dunia ini besar, luas, bukan karena dunia ini majemuk, bukan karena dunia ini baik, tapi karena dunia itu jahat. Maka perhatikan, Alkitab mencatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 5-17, Anda dan saya yang sudah ada dalam Yesus itu dilarang untuk mengasihi dunia, karena dunia ini jahat. Amin. Halo, amin. Maka kasihmu satu-satunya hanya boleh tertuju kepada Bapa. Larangan tersebut untuk memberikan suatu pernyataan ini tidak bertentangan, karena kasih Allah adalah kasih yang memberi. Sedangkan larangan itu melarang kasih yang mau mengambil untuk dirinya sendiri. Anda hidup dan saya hari ini hidup karena buat Tuhan, bukan untuk dirinya, tapi buat Tuhan. Katakan amin. Jadi Bapak dan Ibu, beribadah di tempat ini itu berarti hidupmu buat Tuhan. Bapak dan Ibu melayani di tempat ini berarti hidupmu untuk Tuhan. Maka perbanyaklah setiap waktu hidupmu untuk Tuhan. Katakan amin. Apa yang jahat, yang seharusnya dihukum, tetapi justru dikasihi oleh Allah yang Maha Kasih, karena Dia adalah yang Maha Kasih. Dikaruniakan akan diselamatkan demi keselamatan manusia
disebut anaknya yang tunggal, yang anak satu-satunya. Julukan yang menekankan nilai yang amat tinggi. Perhatikan, kalau suami istri itu punya anak tunggal, maka anak tunggal itu penempatannya paling tertinggi. Ya, kalau suami istri punya anak kedua, ketiga, ada saatnya kita sebagai orang tua, penempatan tertinggi itu kita tidak bisa buat secara bersamaan. Baik melalui perkataan, baik melalui perbuatan. Itulah kita orang tua yang lemah. Tapi kalau anaknya itu tunggal, semua pikirannya, semua perhatiannya, semua perkataannya kepada anak tunggal. Yesus anak tunggal. Penyebutan menekankan nilai yang amat tinggi. Katakan amin. Maka perhatikan dalam Kejadian 22, di mana saat Abraham menyatakan kesediaannya untuk mengorbankan anak yang tunggal. Anak yang tunggal lama diterima, lama punya anak, tapi pada saat punya anak diminta, anaknya itu yang tunggal diminta, dan Abraham tanpa perlawanan memberi anaknya Ishak yang tunggal itu. Ya, maka perhatikan, kalau sekarang ada perkataan di mana bapak itu memberi anak yang tunggal, itu sudah dinubuatkan di kitab Kejadian. Jadi Tuhan yang kita punya hari ini itu bukan Tuhan simsalabim. Semuanya itu secara historikal, akademis, itu semua dapat dibuktikan, dapat diterangkan. Maka perhatikan dalam Yohanes 5 ayat 24. Ya. Yohanes 5 ayat 24. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan aku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab Dia sudah tidak dari dalam maut ke dalam hidup. Imanlah satu-satunya untuk menerima keselamatan itu. Tidak ada yang lain. Tidak karena perbuatan, bukan karena sumbanganmu, bukan karena tenagamu, bukan karena historimu, tapi hanya iman satu-satunya. Maka perhatikan, iman di sini pun memakai kata tunggal. Ya, memakai kata tunggal. Hanya satu, lihat, iman itu juga kedudukannya menyebutkan suatu posisi yang paling tertinggi dari semua yang kau punya. Iman. Sama seperti Bapa menempatkan anaknya Yesus Kristus juga anak yang tunggal. Sama seperti Abraham waktu diminta anak tunggal. Iman juga posisi menjadi tunggal. Hanya kepada Yesus, tunggal, tidak ada yang lain. Tidak ada anak kedua, anak ketiga. Hanya Yesus. Perhatikan. Ya. Dia yang mengutus aku. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah, ya. Dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Akibatnya dihasilkan bukanlah kebinasaan, melainkan hidup yang kekal. Perhatikan lagi, coba perhatikan. Yohanes, di kitab Yohanes ini, Yohanes tidak menerima adanya alternatif yang ketiga. Dia hanya menerima hanya ada dua hal, yaitu kebinasaan dan hidup yang kekal. Perhatikan. Iblis itu juga memakai kata tunggal.
anak domba itu juga memakai kata tunggal. Maka Yohanes menempatkan manusia ini tadi hanya tunggal. Tunggal kepada iblis yang berbicara binasa, tunggal kepada anak Bapa yaitu Yesus berbicara tentang kehidupan kekal. Alternatif yang ketiga tidak ada. Jemaat Bema harus paham, kalau mati hari ini mau kapanpun, Anda dan saya harus memberikan satu jawaban tunggal, yaitu hanya di dalam Yesus. Berarti kalau sudah di dalam Yesus, kehidupan kekal milik. Jangan pernah ragu. Jangan pakai alternatif ketiga. Alternatif yang ketiga itu sering sekali jawabannya apa? Mudah-mudahan. Semoga. Jangan pernah pakai. Kalau mati hari ini masuk ke surga atau enggak Pak? Mudah-mudahan. Itu alternatif ketiga. Enggak ke surga, enggak ke neraka. Berarti di tengah-tengah. Ya, perhatikan. Saya memperhatikan media sosial Bapak dan Ibu. Kalau mengucapkan sesuatu berkat kepada orang lain, khususnya misalnya panjang umur, jangan lagi memakai kata semoga. Selamat panjang umur. Kalau ada keluarga yang meninggal, jangan lagi memperkatakan semoga diterima di sisi Allah. Pernyataan-pernyataan seperti ini sebenarnya Anda tidak berdiri di kata tunggal tadi. Apakah di setan, iblis, atau pada Tuhan? Ya, semoga panjang umur. Tidak ada kata semoga. Semua yang baik dari Tuhan pasti. Ternyata semua dikatakan panjang umur. Satu kemudian sudah mati. Ingat, kita hanya pindah tempat. Halo, di Paskah ini saya tidak mau marah. Ya, tapi saya ini sungguh-sungguh lagi supaya Paskah itu setiap tahun itu ada peningkatan, ada peningkatan, ada peningkatan. Katakan amin. Buktinya salah satu meningkat di saat Paskah saya pakai dasi, itu meningkat. Ya, halo, perhatikan di dalam perjanjian baru orang yang memperoleh hidup yang kekal itu pasti berpartisipasi dalam kehidupan Allah. Melayani itu kehidupan Allah. Katakan amin. Membagi berkat itu kehidupan Allah. Jadi berkat bagi orang lain itu kehidupan Allah. Memperkatakan deklarasi yang baik itu adalah kehidupan Allah. Memperkatakan hal yang baik kepada orang lain itu juga adalah kehidupan Allah. Seharusnya Bapak dan Ibu masuk sudah dalam ruang lingkup itu. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan. Ayat ini mengungkapkan isi hati Allah dan tujuan Allah. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan lagi, dunia di sini tidak berbicara majemuk, dunia di sini bukan berbicara luasnya, besarnya, tapi di dunia yang dimaksud ini adalah jahat dan begitu besar. Jadi kejahatan manusia seperti apapun di dunia ini, sejahat-jahatnya, perhatikan, kasih Tuhan itu jauh lebih besar daripada kejahatanmu itu. Ya, amin. Itulah kasih Tuhan yang paling tertinggi yang diungkapkan. Itulah isi hatinya Tuhan. Dan itulah isi tujuan daripada Tuhan. Maka perhatikan di situ. Kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua orang. Perhatikan, keselamatan itu sesungguhnya bagi semua orang. Perhatikan,
Kalau Bapak dan Ibu hari ini di level yang sudah menerima Tuhan, itu kasih karunia. Karena tidak semua orang bisa sampai ke level menerima itu. Berarti Anda dan saya jauh lebih berharga daripada orang-orang di luar sana yang tidak menerima keselamatan. Katakan amin. Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Perhatikan, pendamaian antara Allah dan manusia itu justru mengalir dari hati Allah sendiri. Yang berbuat dosa siapa? Coba jawab. Yang berbuat dosa siapa? Yang melanggar peraturan siapa? Perhatikan, orang yang berdosa lah yang seharusnya minta damai. Perhatikan, orang yang berdosa lah seharusnya minta damai. Tapi manusia itu tidak punya kemampuan dan tidak punya hati untuk minta damai. Maka perhatikan, keselamatan Tuhan taruh padamu, itu tujuannya. Goalnya di situ. Allah yang maha besar itu tidak pernah menginginkan satu orang pun untuk masuk kehidupan penyiksaan yang kekal. Tidak. Tuhan mau semuanya masuk surga. Maka lihat, cara dia satu-satunya. Yesus Allah itu, Bapa itu justru minta damai. Perhatikan. Dan itu mengalir dari hati Allah sendiri yang penuh kasih. Katakan amin. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada sesuatu masalah, konflik dengan seseorang, Anda tahu dalam peristiwa itu dia salah. Seharusnya yang salah itu yang minta damai kan. Tapi kalau Bapak dan Ibu lebih melakukan lagi seperti perbuatan Yesus, sudah minta damai aja dengan dia. Halo? Di dalam Yesus tidak ada lagi harga diri. Minta damai aja. Walaupun dia bersalah, minta damai. Supaya berkatmu dan berkat untuk dia tidak tertutup. Artinya kau tetap jadi berkat bagi dia. Katakan amin. Katakan amin. Saya tidak mengatakan yang konflik tadi, dia sudah salah, kau ajak terus ke rumah makan, kau ajak terus ke mall, jalan-jalan. Bukan. Amin. Nah, lihat di situ tadi ada kata percaya. Perhatikan, percaya. Dalam bahasa Yunani itu namanya pisteo. Ya, pisteo artinya mengandung 3 unsur. Keyakinan yang kokoh. Keyakinan yang kokoh. Perhatikan. Ya. Keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat umat manusia yang hilang. Ya. Pisteo tadi yang kedua itu persekutuan. Perhatikan, waktu Bapak dan Ibu melakukan perjamuan Tuhan, tubuh itu berbicara persekutuan, darah itu juga berbicara persekutuan. Artinya Anda dan saya harus menyangkal diri. Menyangkal diri dalam hal apa? Supaya Anda dalam setiap saat hanya taat kepada Kristus saja. Amin. Hanya taat kepada Kristus saja. Saya angkat tubuh, saya angkat roti berbicara. Tidak ada lagi alternatif yang lain. Anda harus taat padanya. Minum darah Yesus, taat padanya. Jadi tidak lagi berbicara engkau untuk menyatakan dirimu, tapi hanya diri Tuhan. Katakan apa? Perhatikan di situ. Pisteo tadi yang ketiga, kepercayaan penuh. Kepercayaan penuh. Ngomong, kepercayaan penuh. Lagi kepercayaan penuh. Lagi kepercayaan penuh. Perhatikan.
Kepercayaan penuh ini sering sekali itu justru digoyang oleh orang-orang dekat. Percaya penuh. Bisa paham? Bukan orang lain. Percaya penuh. Pisteo tadi iman itu percaya penuh. Saya beberapa minggu yang lalu dikagetkan sebuah kalimat dari ibu. Dia mengatakan begini, iman anakmu, artinya yang paling besar, anak kami Amabel, itu seperti imanmu. Kenapa? Saya bilang, dia punya percaya penuh pasti lulus tanpa testing jalur prestasi ke Brawijaya. Dia percaya penuh. Sebagai orang tua pasti juga ada untuk mengantisipasi. Nah, coba isi formulir yang lain, universitas yang lain, swasta yang lain. Nah, anak kami tetap percaya penuh, walaupun ada tawaran, percaya penuh. Dan dia tidak ambil formulir yang lain itu. Dia tidak ambil. Apalagi formulir itu dilihat, 500.000, mendingan makan bakso saja. Percaya penuh. Percaya penuh itu akan mengalahkan semuanya. Amin. Sehingga anak kami percaya penuh. Dia tanpa mengisi formulir yang lain, yang keterima di Brawijaya. Perhatikan, pergumulan kita yang tertinggi selalu tantangan itu, percaya penuh itu selalu tergoncang, sehingga berkurang. 1% pun dari 100% itu bukan lagi percaya penuh. Dan percaya penuh ini sering sekali itu lahir dari justru orang-orang terdekatmu. Itu mungkin bukan disengaja, seperti mamanya bukan disengaja, tapi itu juga menjadi proses bahwa kamu membuktikan bahwa anak itu memiliki iman penuh. Bisa paham? Dan saya pun tidak menyalahkan ibu. Justru pada saat itu dia teruji memiliki iman penuh. Perhatikan di sini. Alternatif anak kami mungkin untuk tidak beriman ke Brawijaya itu banyak. Orang tuanya pasti banyak alternatif yang lain memberikan. Tapi ternyata itu dibuang dari pikirannya. Percaya penuh. Ngomong kanan kiri, percaya penuh. Ya, lagi katakan percaya penuh. Ya, anak-anak muda kalau sudah jatuh cinta, percaya penuh. Tapi cinta itu hanya sampai usia 5 tahun. Berikutnya itu adalah iman. Loh iya, hanya dengan imanlah engkau bisa menerima dia apa adanya. Kalau masih tahun pertama, tahun kedua, itu masih cinta. Nanti Patra rasakan, Sekina rasakan. Awal pertama memang betul cinta. Maka dikatakan cinta itu gak boleh buta. Bisa paham? Nanti di tahun kelima itu bukan cinta lagi, tapi harus dengan iman. Karena hanya imanlah yang bisa menerima pasanganmu apa adanya. Ya, gayanya di tempat tidur seperti apapun modelnya, itu hanya dengan iman kau bisa menerimanya. Ya, dulu waktu cinta bulan pertama makan satu piring masih bisa saling suap menyuap. Sekarang nehi harus cinta, harus iman. Ya, gitu ya. Halo, Ibu Dita, betul ya Ibu Dita ya? Nah, badan dulu waktu cinta masih langsing.
Ya. Setelah berikutnya langsung itu harus terima dengan iman, bukan lagi dengan cinta. Halo, maka iman tadi dia memakai kata tunggal. Tidak ada alternatif yang lain. Kalau saya tahu dulu badanmu jadi begini, saya tidak mau menikah padamu. Oh, nggak boleh. Karena tahun berikutnya dari awal itu harus tetap ada iman. Tapi yang biasanya berkobar-kobar bulan pertama, kedua, ketiga itu cinta. Berikutnya harus ada sisa itu iman. Hanya dengan iman lah yang membuat Anda semua pasangan bisa bertahan sampai Tuhan panggil. Amin. Ingat itu Bang Oden. Bersyukur Bang Oden diberitahu sebelum dia masuk dalam pernikahan. Nah, yang lain sudah menikah, gak boleh lagi diulang. Harus terima semua dengan iman. Katakan amin. Lihat di situ ada kata binasa, ya. Binasa itu merupakan, kembali lagi, kata yang sering dilupakan dalam ayat itu. Padahal kata binasa di situ menunjuk kepada, ya, tidak menunjuk kepada kematian jasmani, tetapi kepada hukuman yang kekal yang mengerikan. Yang kelima, hidup kekal adalah karunia Allah. Ya. Hidup kekal adalah karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita pada saat kita dilahirkan kembali. Maka semua orang Kristen itu wajib lahir baru. Wajib. Ya. Karena kalau orang tidak lahir baru, dia sulit menemukan anugerah Allah itu. Semua harus lahir baru. Jadi perhatikan, kekal bukan saja mengacu kepada keabadian, tetapi juga kepada kualitas kehidupan ini. Perhatikan, iman itulah berbicara kekal, tunggal, dan hanya itulah yang menjamin kualitas hidup, bukan cinta, tapi iman. Amin. Anda tidak akan mungkin jatuh masalah keuangan kalau keuanganmu itu dasarnya adalah iman. Di dalam rumah tanggamu tidak mungkin jatuh kalau dalam rumah tanggamu salah satu saja mempunyai dasar iman, maka rumah tanggamu tidak akan pernah hancur. Katakan amin. Jadi iman ini harus tunggal. Ya, tidak boleh ada alternatif yang lain. Maka perhatikan, kehidupan yang ilahi, kehidupan yang membebaskan kita dari kuasa dosa, dan iblis serta meniadakan yang duniawi di dalam diri kita supaya kita dapat mengenal Allah. Maka perhatikan Roma. Lagi, Roma 6 ayat 9 sampai 10. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Kematian Kristus adalah dalam kaitan dengan dosa. Perhatikan, kematian Kristus satu-satunya alasan itu hanya berkaitan dengan dosa. Karena yang diselamatkan adalah manusia berdosa. Makanya satu tujuan Yesus untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kemenangan di dalam Yesus itu pasti bersifat permanen. Bukan lagi turun naik, tetapi permanen. Maut tidak akan lagi mempunyai hak terhadap Yesus. Maut itu juga tidak punya hak lagi terhadapmu. Karena kehidupan kekal dalam Yesus itu sudah permanen engkau punya. Dan hal ini terjadi hanya satu kali untuk selama-lamanya. Katakan amin. Katakan amin. Ayat 10.
Sudah tadi baca ayat 10? Sebab kematiannya, perhatikan lagi ayat 10. 1, 2, 3. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Perhatikan, waktu Yesus ya, dia mati, itu juga berbicara apa? Start untuk menuju kebangkitan dan kehidupan kekal. Maka perhatikan, Anda dan saya itu harus mempunyai waktu rest. Waktu kau membaca firman, itu waktumu rest. Waktu kau menyembah Tuhan, itu waktumu rest. Waktu kau beribadah pada Tuhan, itu waktumu rest. Dan semuanya itu di dalam Bapa. Sebelum Yesus naik ke salib, dia pun bertemu dengan Bapanya. Dan dia rest sebentar, suruh masuk dalam kematian itu. Sejak kematian, Kristus hidup sepenuhnya bagi Bapa. Biarlah kehendakmu Bapa yang jadi, bukan kehendakmu. Jadi waktu Yesus mengatakan, biarlah kehendakmu Bapa yang jadi, itulah waktu rest. Maka dia tidak ada melawan waktu disalib. Dia pun tidak ada melawan waktu dicaci maki. Dia pun tidak ada waktu melawan waktu ditusuk. Karena dia sudah rest. Restnya itu apa tadi? Biarlah kehendakmu Bapa yang jadi, bukan kehendakmu. Amin. Jadi sesulit-sulitnya Bapak dan Ibu menghadapi masalah, berikan waktu untuk rest. Bapak, biar kehendakmu yang jadi. Jalan aja. Itu waktu rest. Perhatikan Bapak dan Ibu. Kita semua bangkit berdiri. Kita baca 1 Petrus. Tiga dan 4. Yuk baca bersama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu pengharapan. Sebentar, rest. Di saat ada masalah, katakan terpujilah Allah Bapa, dan izinkanlah biar Bapa itu yang bertindak, bukan lagi dirimu. Awal saya sudah mengatakan, kalau kita sudah dalam kehidupan kekal, sudah dalam Yesus, tidak ada lagi stres bagimu, tidak ada lagi depresi bagimu, bahkan tidak ada lagi engkau menjadi ya pasien ada di rumah di Pelawak Ate. Gak boleh. Kenapa banyak orang masuk ke sana? Karena dia tidak mau rest. Dia paksakan terus pikirannya, dia paksakan terus kehendaknya, dia paksakan terus kemauannya. Waktu Yesus ada di Taman Getsemani, dia mengatakan, Bapa, biarlah cakap ini berlalu padaku. Tapi waktu kan, Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi. Itulah waktunya rest. Jadi waktu Yesus disalib, dia tidak melawan. Waktu Yesus ditusuk, difitnah, dikasih mahkota, dia lagi tidak melawan. Waktu dia tidak melawan dan bertindak, itulah restnya Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Ini juga bagian saya. Banyak mungkin orang akan menjatuhkan dirinya. Rest aja, biarlah kehendak Tuhan terjadi. Maka lihat, pengharapanmu di dalam Yesus tidak akan pernah sirna. Pengharapanmu di dalam Yesus akan selalu terjadi. Karena semua pengharapan di dalam Yesus adalah pengharapan yang baik dan sungguh amat baik. Ayat keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu,
yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kalau sudah berbicara sorga, tidak ada lagi. Perhatikan, kalau sudah berbicara di sorga, semua sudah berbicara hal yang kekal. Tidak ada lagi yang cemar, tidak ada lagi yang tidak binasa. Yang binasa semuanya berbicara tentang hal-hal yang tidak binasa. Kalau orang lain menjatuhkan dirimu karena uang itu binasa. Kalau orang lain menjatuhkanmu dengan perkataannya, semua perkataannya itu juga binasa. Perhatikan, kalau orang lain menjatuhkan dirimu dengan perbuatan fisiknya juga binasa. Halo, imanmu tidak binasa di dalam Yesus. Haleluya. Amin, amin. Oh, Yesusku. Mari persiapkan roti dan anggur. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Angkat pujiannya dengan sungguh. Amin Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku.
lagi katakan karya terbesar. Amin. Hidup pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak bernilai yang ku miliki dan ku harus. Sekali lagi katakan karya terbesar. Amin, amin. Yesus kami yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak bernilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus. Dan saat Yesus melakukan ini bersama murid-muridnya, inilah tubuhnya yang akan tercabik-cabik. Berbicara penderitaan fisik, Yesus sudah tuntaskan di kayu salib. Maka tidak ada lagi penderitaan fisik padamu. Yang ada padamu nanti di sorga adalah fisik yang kekal. Terima kasih Bapa, pada saat kami melakukan ini adalah kemauannya Tuhan. Ini adalah kemauannya Bapa. Bahkan kami anak-anakmu mengatakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Pada saat kami mengatakan biarlah kehendak-Mu yang jadi, berarti itulah waktu rest kami di hadapan Bapa. Apabila Bapa dan percaya pada tubuh Kristus, mari engkau makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Dan saat itu Yesus mengangkat cawan anggur dan mengatakan kepada murid-muridnya, inilah dari Yesus yang merupakan darah perjanjian. Perjanjian Yesus yang ada pada saat ini, perjanjian antara Bapa dan Anak. Maka perjanjian Bapa dan Anak itu pasti kekal. Itu pasti sempurna, maka janji itu tidak akan pernah batal. Anda dan saya adalah anak Tuhan, maka janji itu juga tidak akan pernah batal padamu. Ini adalah darah Yesus, darah yang sempurna. Saat engkau meminumnya, maka hidupmu pun sempurna. Apabila Bapak dan percaya pada darah Yesus, mari kau minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. 1-2 menit engkau bersyukur di saat Paskah ini. Berterima kasih kepada Tuhan atas pengorbanannya di kayu salib. Berterima kasih atas kematian Yesus. Berterima kasih juga atas kebangkitan Yesus. Maka kita orang percaya juga akan bangkit bersama dengan Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin, amin. Yesus kami, Kau ajaib Tuhan. Kau ajaib Yesus. Hidupku sempurna karena darah-Mu. Amin. Amin Tuhan. Yesus, karya terbesar
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Bapa atas pengorbananmu. Kami sudah diselamatkan dan kemenangan lepas kemenangan ada bersama kami. Terima kasih Bapa. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom.